Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lon Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. SDN Halangan Tabalong minim peserta didik, kini murid yang tersisa 6 orang saja. ...300 km jalan di Kabupaten Banjar rusak. 50 km diantaranya akan diperbaiki tahun ini. Mencegah banjir, kawasan pesisir sungai di Banjarmasin akan dibangun drainase. Sekolah Dasar Negeri SDN Halangan di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong minim peserta didik. Sekolah ini minim murid sejak 3 tahun lalu dan kini jumlah muridnya hanya 6 orang. 6 murid itu tersebar di kelas 2 1 orang, kelas 5 3 orang, dan kelas 6 2 orang. Kepala sekolah Fahriadi mengatakan, minimnya peserta didik di sekolah ini diduga karena banyak warga yang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah agama. 3 tahunan 4 tahun mungkin pas sebelum di sini kayaknya sudah ada penurunan atau kisaran kan faktor itu akan menurun itu karena udah menurunnya angka partisipasi yang masyarakat kan. Lalu kan latar belakangnya mungkin karena perkembangan jumlah penduduk kan kurang, kemudian ada pendekatan dengan sekolah MI kan, MI ini kan mereka kan perlu peningkatan mereka bagus tentang pendidikan agama. Fahriadi berharap pemerintah Tabalong membantu SDN Halangan untuk meningkatkan kembali jumlah peserta didik di sekolah ini. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Sekolah Dasar Negeri SDN Halangan di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong yang minim peserta didik ditinjau DPRD setempat. Belum lama ini sejumlah anggota Komisi 1 DPRD datang ke sekolah tersebut untuk melihat langsung para murid yang tersisa 6 orang saja. Ketua Komisi 1 Supriyani mengatakan, pembelajaran di sekolah ini sudah tidak layak karena peserta didiknya sangat minim. Ia mengusulkan para murid dan guru SDN Halangan dipindah ke sekolah terdekat. Relokasi siswa dan guru, karena itu kada layak lagi untuk keberadaannya karena muridnya hanya 6 orang. Nah itu aja kesimpulannya, itu akan dipindah gurunya ke dekat SD yang memang ada formasinya. Muridnya pun akan dipindah ke SD terdekat. Jika usulan pemindahan disetujui, maka murid dan guru SDN Halangan akan dipindahkan saat tahun ajaran baru mendatang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Keluhan macetnya distribusi air bersih yang dilontarkan warga Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, akhirnya ditindaklanjuti PTAM Banjarmasin. Direktur Utama PTAM Yuda Ahmad mengatakan, pihaknya sudah mengerahkan petugas untuk memeriksa jaringan pipa distribusi air di kawasan tersebut. Menurutnya air macet karena ada udara yang terjebak pada pipa distribusi sehingga tekanan air lemah dan tidak bisa mengalir. Pihaknya akan memasang pipa primer untuk membuang udara yang terjebak itu. Airpan tadi di jembatan pipa agar udara yang terjebak itu bisa hilang sehingga bisa menambah debit dan tekanan ke wilayah yang kita maksud. Jangka panjang
Jangka panjang tahun ini juga kami akan masang pipa diameter besar 300 ya, 300 ya, lumayan. Dari mana Pak Arjo? Dari samping makam. Dari samping makam itu Pangeran itu kita tarik ke HKSN. Sekitar 2 kilo lebih lah, 2. Itu dalam proses lagi. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan dukungan baik dari masyarakat, dari ya spirit terkait, masalah perizinan dan lain sebagainya, sehingga itu juga akan sangat membantu pendistribusian kita ke ala-ala. Yuda memastikan pihaknya akan membenahi jaringan distribusi air bersih untuk pelanggan PTAM. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. SDN Halangan Tabalong minim peserta didik, kini murid yang tersisa 6 orang saja. ...300 km jalan di Kabupaten Banjar rusak. 50 km diantaranya akan diperbaiki tahun ini. Mencegah banjir, kawasan pesisir sungai di Banjarmasin akan dibangun drainase. Kerusakan jalan di Kabupaten Banjar masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah setempat. Berdasarkan data Dinas PUPR, jalan rusak di Kabupaten Banjar mencapai sekitar 300 km. Kerusakan jalan tersebut tersebar di sejumlah desa, diantaranya Desa Sungai Sipai, Tungkaran, Sungai Musan, dan Pindahan Baru. Kepala Bidang Bina Marga Jimmy mengatakan, dari 300 km jalan yang rusak, 50 km diantaranya akan diperbaiki tahun 2023 ini dengan dana APBD. Di Banjar tahun 2020 itu panjang jalan kita sekitar 805 km, kurang lebih 805 km. Kemudian yang kita tangani overallnya, keseluruhannya dari N-min berapa sebelumnya sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 500-an. Jadi masih banyak jalan kabupaten, ya, jalan kabupaten yang harus kita sentuh. Mudah-mudahan lah di tahun 2023 ini kan ada juga sumber dana DAK, APBN, kemudian APBD. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan anggaran yang ada. Jimmy menambahkan pihaknya akan mengusulkan kembali perbaikan jalan rusak yang tersisa melalui dana APBN dan DAK. Ia berharap usulan perbaikan disetujui sehingga jalan rusak berkurang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kawasan pesisir sungai di kota Banjarmasin akan dibangun drainase oleh pemerintah setempat. Pembangunan drainase pesisir sungai akan dimulai di Kelurahan Seberang Masjid, Banjarmasin Tengah. Drainase di kawasan ini untuk mencegah banjir yang biasanya terjadi saat air sungai meluap. Untuk penanganannya memang di beberapa titik kemarin sudah kita bersihkan untuk sungai-sungai, dan kedua juga nanti di tahun 2023 juga kita akan sudah usulkan melalui rakorpa kemarin untuk membuat drainase juga peninggian jalan di sepanjang sisir jalan yang ada di
pinggir sungai di kelurahan seberang masjid itu. Itu juga akan kita lakukan, kita usulkan kemarin untuk dilewati para korban di tahun 2022 untuk dilakukan perbaikan itu. Juga akan dilakukan juga pembuatan drainase, tapi kita sistemnya bukan tutup. Selain pembangunan drainase, jalan di kelurahan seberang masjid juga akan ditinggikan. Pembangunan drainase dan peningkatan jalan di kawasan pesisir sungai ini akan dimulai dalam waktu dekat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Dan memiliki tanggung jawab moral dalam melaksanakan tugas. Pemerintah Kalimantan Selatan menggelar pelatihan kemandirian sosial bagi anak-anak dan remaja. Pelatihan dimulai akhir pekan lalu di Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria di Banjarbaru. Kegiatan diikuti 171 anak dan remaja yang putus sekolah, penyandang disabilitas, tunarungu, dan tunawicara. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Muhammadun mengatakan, para peserta akan dilatih sesuai minat dan bakatnya. Adapun jurusan pelatihan yang disediakan diantaranya tata boga, menjahit, salon kecantikan, dan mekanik. Insya Allah mereka-mereka yang telah direhabilitasi sosial bisa mandiri, bisa berusaha karena kita bantu nanti dengan paket. Kalau dia tata boga artinya menjahit, kita bantu menjahit. Kalau dia HP, kita bantu HP. Kalau dia komputer, kita bantu komputer. Nah, itu berkat semua dukungan dari Bapak Gubernur. Pelatihan kemandirian sosial bagi anak dan remaja ini berlangsung selama 6 bulan. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. SDN Halangan Tabalong minim peserta didik, kini murid yang tersisa 6 orang saja. ...300 km jalan di Kabupaten Banjar rusak. 50 km diantaranya akan diperbaiki tahun ini. Mencegah banjir, kawasan pesisir sungai di Banjarmasin akan dibangun drainase. Tim gabungan Dinas Kehutanan, Pamofit, Polda Kalsel, dan Kesatuan Pengamanan Hutan Hulu Sungai Selatan menggelar patroli pengamanan hutan. Patroli pengamanan hutan berlangsung di Desa Malilingin dan Desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin siang. Patroli ini digelar untuk mencegah penambangan liar yang diduga hendak dilakukan oleh sejumlah orang. Pasalnya beberapa waktu lalu petugas menemukan 2 alat berat yang sedang berupaya membuka jalan di hutan Desa Malilingin dan Desa Batu Laki. Menindaklanjuti perintah Pak Kapolda yang baru, ya, mungkin dari teman-teman wartawan sudah tahu lah, bahwa khususnya di Kalimantan Selatan perintahnya tidak ada lagi yang namanya peti. Ya. Penambangan tanpa izin, terutama masalah batu bara itu sangat-sangat dilarang. Jadi yang dari Antang ini sudah kita mulai memang dari tahun 2020 kemarin, dan selama 1 tahun itu alhamdulillah peti di Antang sudah nggak ada lagi sampai sekarang. Rencananya dengan PT AGM tadi kita ada 2 titik Pak rencananya untuk pemasangan plat atau papan tentang larangan untuk beraktivitas di sekitar hutan lindung.
pemasangannya di mana aja Pak ya, di titik? Rencananya satu di sini, kemudian ada berbatasan langsung dengan PT AGM di dalam sana. Setelah patroli, tim gabungan memasang papan larangan di lokasi ini. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan melaporkan. Kelompok kesenian Mekarsari di Kabupaten Tabalong menggelar pertunjukan kuda lumping Senin siang. Pertunjukan kuda lumping yang berlangsung di Kelurahan Belimbing Raya, Murung Pudak ini ditonton ratusan warga setempat. Para warga antusias menonton pertunjukan kesenian tradisional ini karena sangat menghibur. Berbagai atraksi ditampilkan dalam pertunjukan ini, diantaranya tarian kuda gepang, cambuk, dan makan beling. Utamanya untuk warga sekitar itu bisa jadi hiburan, dan juga ini termasuk hiburan gratis karena juga jarang ada hiburan kayak gini, kecuali ada event-event tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu untuk kita melestarikan kebudayaan kita. Tentunya hari ini sudah pukul 12 siang akan dilakukan sholat zuhur. Setelah habis sholat zuhur, kesenian kuda gepang yang ada di Tabalong cukup banyak. Saya ingin menyatu kepada saudara-saudara saya yang punya kumpulan kuda gepang yang ada di wilayah Tabalong ini. Saya ingin menyatu, saya ingin memperkenalkan. Karena selama ini mungkin beliau kenal sama saya, tapi mungkin nggak kenal sama anggota-anggota saya. Itu aja kesenian saya. Saya ingin melestarikan budaya bangsa kita. Ini adalah budaya murni, budaya bangsa kita Indonesia. Kuda lumping merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tujuan digelarnya pertunjukan kuda lumping ini memperkenalkan kesenian khas Jawa kepada warga Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji Mujirmi, jadi tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang masang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya dipasang di sini.
Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. SDN Halangan Tabalong minim peserta didik, kini murid yang tersisa 6 orang saja. ...300 km jalan di Kabupaten Banjar rusak. 50 km diantaranya akan diperbaiki tahun ini. Mencegah banjir, kawasan pesisir sungai di Banjarmasin akan dibangun drainase. Sekolah Dasar Negeri SDN Halangan di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong minim peserta didik. Sekolah ini minim murid sejak 3 tahun lalu dan kini jumlah muridnya hanya 6 orang. 6 murid itu tersebar di kelas 2 1 orang, kelas 5 3 orang, dan kelas 6 2 orang. Kepala sekolah Fahriadi mengatakan, minimnya peserta didik di sekolah ini diduga karena banyak warga yang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah agama. 3 tahunan 4 tahun mungkin pas sebelum di sini kayaknya sudah ada penurunan atau kisaran kan faktor itu kan menurun itu karena drastis menurunnya angka partisipasi yang masyarakat kan. Lalu kan latar belakangnya mungkin karena perkembangan jumlah penduduk kan kurang, kemudian ada pendekatan dengan sekolah IMI kan, IMI ini kan mereka kan perlu peningkatan mereka bagus tentang pendidikan agama. Fahriadi berharap pemerintah Tabalong membantu SDN Halangan untuk meningkatkan kembali jumlah peserta didik di sekolah ini. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Sekolah Dasar Negeri SDN Halangan di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong yang minim peserta didik ditinjau DPRD setempat. Belum lama ini sejumlah anggota Komisi 1 DPRD datang ke sekolah tersebut untuk melihat langsung para murid yang tersisa 6 orang saja. Ketua Komisi 1 Supriyani mengatakan, pembelajaran di sekolah ini sudah tidak layak karena peserta didiknya sangat minim. Ia mengusulkan para murid dan guru SDN Halangan dipindah ke sekolah terdekat. Relokasi siswa dan guru, karena itu kada layak lagi untuk keberadaannya karena muridnya hanya 6 orang. Nah itu aja kesimpulannya, itu akan dipindah gurunya ke dekat SD yang memang ada formasinya, muridnya pun akan dipindah ke SD terdekat sana. Jika usulan pemindahan disetujui, maka murid dan guru SDN Halangan akan dipindahkan saat tahun ajaran baru mendatang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Keluhan macetnya distribusi air bersih yang dilontarkan warga Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, akhirnya ditindaklanjuti PT AM Banjarmasin. Direktur Utama PT AM Yuda Ahmad mengatakan, pihaknya sudah mengerahkan petugas untuk memeriksa jaringan pipa distribusi air di kawasan tersebut. Menurutnya air macet karena ada udara yang terjebak pada pipa distribusi sehingga tekanan air lemah dan tidak bisa mengalir.
Pihaknya akan memasang pipa primer untuk membuang udara yang terjebak itu. Airpan tadi di jembatan pipa agar udara yang terjebak itu bisa hilang sehingga bisa menambah debit dan tekanan ke wilayah yang kita maksud. Jangka panjang tahun ini juga kami akan masang pipa diameter besar 300 ya, 300 lumayan. Dari mana Pak Arjo? Dari samping makam. Dari samping makam itu Pangeran itu kita tarik ke HKSN. Sekitar 2 kilo lebih lah, itu dalam proses lagi. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan dukungan baik dari masyarakat, dari ya spirit terkait, dan lain sebagainya, sehingga itu juga akan sangat membantu pendistribusian kita ke ala-ala. Yuda memastikan pihaknya akan membenahi jaringan distribusi air bersih untuk pelanggan PTAM. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.